Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Guru Rosyana dalam pembelajaran matematika. Sekarang, coba lihat sampah di bawah kursinya dan tolong dibuang terlebih dahulu. Meja yang di belakang juga diluruskan sama yang di depan, agar pembelajaran kita pada hari ini aman dan nyaman. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga anak-anak ibu diberikan kemudahan dalam memahami apa yang ibu sampaikan nantinya. Oke, baik. Sebelum kita berdoa, ibu punya ice breaking nih. Nama ice breakingnya yaitu tepuk jari 1. Sudah ada yang tahu? Oke, jika sudah ada, mari kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk jari 1. Tepuk jari 1 tuh. Tepuk jari 2 wah. Tepuk jari 3 ga. Tepuk jari 4 pat. Tepuk jari 5. Bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Angkat tanganmu dan mulai berdoa. Giliran siapa nih lagi yang pimpin doanya? Iya, silakan Habib pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang coba lihat temennya yang di depan, yang di belakang, samping kanan, samping kiri. Siapa yang tidak hadir, Nak? Badriah? Kenapa dia? Oh, sakit. Kita doakan ya, semoga Badriah cepat sembuh dan kembali lagi belajar di kelas kita ini. Amin. Oke, Ibu mau bertanya nih. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa, Nak? Iya, betul sekali. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan dan desimal. Nah, kira-kira siapa nih yang masih ingat apa sih itu pembagian dan apa sih itu perkalian? Iya, Tiara. Silakan, Tiara. Pintar sekali. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang, dan pembagian adalah pengurangan yang berulang tanpa ada sisa, atau pembagian disebut juga dengan kebalikan dari perkalian. Nah, sekarang siapa yang tahu materi kita pada hari ini? Tidak ada yang tahu? Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masuk pada bab 2, yaitu tentang kecepatan dan debit.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, agar anak-anak ibu mampu menjelaskan pengertian kecepatan. Yang kedua, agar anak-anak ibu mampu menjelaskan pengertian debit. Yang ketiga, agar anak-anak ibu mampu menyelesaikan masalah terkait kecepatan yang berkaitan dengan jarak dan waktu. Dan yang keempat, agar anak-anak ibu mampu menyelesaikan masalah terkait debit yang berkaitan dengan volume dan waktu. Oke, anak-anak, kira-kira siapa yang tahu apa itu kecepatan ya? Iya, baik. Sebelum ibu menjelaskan lebih jauh terkait materi kecepatan, ibu punya satu tayangan video. Yuk kita simak videonya sama-sama. Tayangan apa itu anak-anak? Iya, benar sekali. Ini adalah tayangan mobil balap. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pembalap agar bisa mencapai garis finish? Ya, betul sekali. Jadi, seorang pembalap harus dapat mencapai jarak dengan waktu yang cepat agar bisa memenangkan pertandingan. Baik anak-anak, berdasarkan tayangan video yang sudah kita lihat bersama tadi, apa yang dapat anak-anak simpulkan terkait materi kecepatan? Iya, pintar sekali. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Jadi, sebelum kita mempelajari materi terkait kecepatan, kita harus memahami dulu operasi hitung satuan jarak dan hubungan antar satuan waktu. Jadi anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui, hubungan antar satuan waktu. Satu hari itu terdiri atas berapa jam anak-anak? Iya, satu hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, sebagai contoh, coba kalian hitung 3 jam berapa menit anak-anak? Iya, pintar sekali. 3 jam sama dengan 180 menit. Lalu, bagaimana caranya anak-anak? Iya, kita tinggal konversikan satuan jam ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Itu artinya kita tinggal kalikan 3 dikali 60 menit. Berarti sama dengan 180 menit. Sampai di sini paham nak? Oke, selanjutnya kita akan belajar satuan jarak. Nah, sekarang ibu punya media tangga pintar nih. Coba anak-anak ibu perhatikan tangga pintar yang ibu bawa. Nah, dalam satuan jarak itu terdiri atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Lalu, ketika naik satu tangga, berarti itu artinya dibagi 10. Sedangkan turun satu tangga, berarti artinya kita kalikan 10. Nah, anak-anak, sebagai contoh, coba kalian hitung 8 km sama dengan berapa dekameter? Iya, sekarang coba kita perhatikan kilometer ke dekameter, turun berapa anak tangga anak-anak? Oke, mari kita hitung sama-sama. 1, 2. Berarti 8 km sama dengan 8 dikalikan 100 sama dengan 8 dekameter. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang satuan jarak dan waktu, maka sekarang kita bisa menghitung kecepatan. Nah, untuk memudahkan anak-anak ibu menghitungnya, maka kita bisa menggunakan segitiga JKW seperti yang sudah ibu bawa ini, di mana J merupakan jarak, K merupakan kecepatan, dan W merupakan waktu. Nah, apabila ditanyakan J
maka kita tutup J. Sehingga dihasilkan rumus J sama dengan K dikali W. Apabila ditanyakan K, maka kita tutup K. Sehingga dihasilkan rumus K sama dengan J per W atau J dibagi W. Dan yang terakhir, apabila ditanyakan W, maka kita tutup W. Sehingga dihasilkan rumus W sama dengan J per K atau J dibagi K. Jadi satuan dalam kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per jam, meter per menit, meter per detik, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, Ibu punya pertanyaan yang harus anak-anak Ibu selesaikan. Yuk simak pertanyaannya. Bayu pergi ke kantor dengan menggunakan mobil selama 2 jam dengan jarak yang ditempuh 40 km. Berapa kecepatan rata-rata Bayu dengan mengendarai mobil? Oke, sekarang Ibu kasih waktu 2 menit untuk anak-anak Ibu mengerjakannya. Dari pertanyaan tadi, kita dapat melihat yang diketahui adalah jarak tempuh sama dengan 40 km dan waktu tempuh sama dengan 2 jam. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan rata-ratanya. Maka kita hanya saja melihat rumus dari segitiga JKW tadi, di mana yang ditanyakan itu adalah K atau kecepatan. Maka kita tinggal tutup K atau kecepatan. Sehingga dihasilkan rumus K sama dengan J per W. Lalu kita tinggal masukkan nilai atau angkanya ke dalam rumus. Nah, maka K sama dengan 40 km per 2 jam. Sama dengan 20 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata Bayu mengendarai mobil menuju ke kantornya yaitu 20 km per jam. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini, apakah anak-anak Ibu sudah paham terkait materi kecepatan? Oke, baik. Kalau sudah paham atau sudah mengerti, kita akan lanjutkan pembelajarannya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, Ibu punya lagu tentang kecepatan dan debit. Sudah ada yang tahu lagunya seperti apa? Oke, kalau sudah ada yang tahu, mari kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Ayo kita belajar kecepatan dan debit supaya makin tahu dan makin banyak ilmu. Kecepatan rumusnya segitiga istimewa. Jarak, benda, kecepatan waktu, debit itu banyaknya volume dalam zat cair yang mengalir di dalam satuan waktu tertentu. Debit juga rumusnya segitiga istimewa. Volume, debit, dan juga waktunya. Volume, debit, dan juga waktunya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Ibu punya satu tayangan video lagi nih. Yuk kita simak videonya sama-sama. Tayangan apa itu anak-anak? Iya, betul sekali. Ini adalah tayangan pengisian galon. Ada yang tahu kenapa Ibu tayangkan video ini? Iya, berdasarkan tayangan video ini, dalam pengisian galon kita dapat menghitung volume dan waktu yang dibutuhkan. Nah, anak-anak Ibu, jadi apa sih hubungannya antara video yang telah kita simak tadi dengan materi debit? Ada yang tahu? Iya, debit sendiri merupakan volume zat cair yang mengalir per satuan waktu, atau dapat dikatakan juga sebagai perbandingan waktu dan volume. Sedangkan satuan volume terdiri dari meter kubik dan liter. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan tangga pintar yang Ibu bawa ini.
Nah, untuk satuan volume sama saja dengan satuan panjang pada kecepatan. Hanya saja pada satuan volume kita tambahkan kubik atau pangkat 3. Nah, apabila naik satu tangga, maka kita bagi menjadi 1000. Sedangkan jika turun satu tangga, maka kita kalikan dengan 1000. Dan satuan volume dalam liter terdiri atas kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, apabila naik satu tangga, berarti kita bagi 10. Dan apabila turun satu anak tangga, itu artinya kita kalikan 10. Nah, sebagai contoh, yuk kita hitung 3 km kubik sama dengan berapa hektometer kubik. Nah, mari kita lihat kilometer kubik ke hektometer kubik turun berapa anak tangga, anak-anak? Oke, mari kita hitung sama-sama. Kilometer kubik ke hektometer kubik ternyata turun satu anak tangga. Itu artinya 3 km kubik sama dengan 3 dikali 1000. Maka hasilnya 3000 hektometer kubik. Paham anak-anak? Oke, baik. Baik anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang satuan volume, maka kita sekarang bisa menghitung debit. Nah, untuk memudahkan anak-anak ibu menghitung debit, maka di sini kita bisa menggunakan segitiga VDW. Seperti yang sudah ibu bawa ini. Di mana V merupakan volume, D merupakan debit, dan W merupakan waktu. Nah, untuk mencari rumusnya, apabila ditanyakan V atau volume, maka kita tutup V. Sehingga dihasilkan rumus V sama dengan D dikali W. Nah, apabila ditanyakan debit, maka kita tutup D. Sehingga dihasilkan rumus D sama dengan V per W atau V dibagi W. Dan yang terakhir, apabila ditanyakan waktu, maka kita tutup W. Sehingga dihasilkan rumus W sama dengan V per D atau V dibagi D. Nah, untuk satuan debit sendiri terdiri atas meter kubik per jam, sentimeter kubik per menit, liter per detik, dan lain sebagainya. Oke, sebagai contoh, ibu punya pertanyaan yang harus anak-anak ibu kerjakan sekarang. Disimak ya pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, ibu mengisi botol air minum dengan volume 1 liter dalam waktu 10 detik. Berapa debit kran air dalam satuan sentimeter kubik per detik? Oke, ibu kasih waktu 2 menit untuk anak-anak ibu menjawab pertanyaannya. Sudah, Nak? Oke, sudah ya. Mari sama-sama kita bahas jawabannya. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita bisa menggunakan tangga pintar ini. Jadi, 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Dan 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Kenapa? Karena desimeter kubik ke sentimeter kubik itu turun 1 tangga. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus debitnya. D sama dengan V per W sama dengan 1000 cm kubik per 10 detik sama dengan 100 cm kubik per detik. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah anak-anak ibu sudah paham terkait materi kecepatan dan debit yang telah ibu jelaskan tadi? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan memberikan LKPD.
silahkan kerjakan per individu dan ibu akan memberi waktu selama 5 menit untuk mengerjakannya. Dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Nah, bagaimana belajarnya hari ini? Apakah menyenangkan? Iya, bagus kalian anak ibu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi kecepatan dan debit? Oke, kalau sudah paham semua, silakan anak-anak ibu pelajari kembali materi kita secara individu dan kerjakan latihan uji kompetensi pada buku siswa halaman 84 dan dikumpulkan minggu depan. Bisa nak? Oke, bisa ya. Oke, baik anak-anak. Untuk materi kita pada pertemuan berikutnya yaitu tentang volume bangun ruang. Nah, silakan anak-anak ibu pelajari di rumah apa sih itu bangun ruang dan apa saja sih contoh dari bangun ruang tersebut. Minggu depan akan ibu tanya. Nah, pesan ibu tetap semangat belajar ya nak. Iya, pintar anak-anak ibu semua. Nah, sekarang siapa nih yang mau pulang? Mau pulang semua? Iya, oke. Nah, sebelum pulang, ibu punya ice breaking. Nama ice breakingnya yaitu siapa yang mau pulang? Sudah ada yang tahu? Oke, kalau sudah ada yang tahu, mari kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau pulang hari ini? Saya. Siapa yang mau pulang hari ini? Saya. Siapa yang mau pulang? Silakan duduk rapi. Siapa yang mau pulang hari ini? Saya. Oke, tepuk tangan. Nah, karena waktu kita sudah habis, ibu minta maaf jika ada kesalahan kata. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.